Halo semuanya, selamat datang di aplikasi YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, di tanggal 12 Januari 2021, di tahun yang baru ini, kita dari aplikasi Indonesia ingin mencoba untuk menginformasikan ada series baru, yakni untuk SolidWorks Tips Trik. Jadi untuk pembahasan tips trik hari ini yang ingin saya coba informasikan adalah bagaimana kita mencoba untuk membuat sketch yang baik di dalam SolidWorks. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah pernah tahu sebelumnya, dimana ketika kita pengen membuat sesuatu benda di dalam SolidWorks itu kan kita membutuhkan sketch. Nah, sedikit tips yang pengen saya coba sampaikan kali ini adalah ketika kita pengen membuat sebuah sketch, itu pasti ada informasi namanya relation yang pengen kita informasikan. Jadi itu adalah satu hal yang sangat sangat harus diperhatikan sekali dalam membuat sketch dalam SolidWorks. Jadi setiap kali kita membuat satu buah sketch itu dipastikan adanya relation di dalam sketch kita, di mana dari relation ini nantinya akan membuat sketch kita menjadi informasinya lebih lengkap, lebih bagus, dan juga tentunya akan membuat sketch kita menjadi lebih baik lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya untuk membuat sebuah sketch itu biasanya kita memulai dari plan yang tersedia di sini. Jadi boleh kita pakai dari front plane seperti ini, top plane ataupun right plane. Contoh sekarang kita akan coba untuk membuat dari front plane. Jadi kalau saya biasanya untuk pembuatan sketch itu kita tinggal klik kanan di sini, terus kemudian kita tinggal pilih icon sketch di sini. Itu adalah cara yang paling mudah sekali ketika kita pengen mencoba untuk membuat sebuah sketch. Nah, yang pengen kita coba fokuskan tadi, saya pengen coba untuk membahas mengenai relation di dalam SolidWorks. Apa sih relation itu? Jadi kenapa itu penting? Jadi ketika membuat sketch itu sebisa mungkin memang disediakan ada informasi namanya relation, di mana relation itu bisa ditemukan ketika kita membuat satu buah sketch. Contoh, ketika saya mengaktifkan feature line di sini, ketika saya informasikan line di sini, nanti informasinya di sebelah kiri di bagian line property di sini ada informasi namanya sketch relation, di mana untuk sketch relation ini nantinya bisa kita informasikan dan bisa kita tambahkan ke dalam sistem sketch yang kita punya. Contoh ketika saya punya satu sketch yang miring seperti ini, kita bisa membuat sketch itu menjadi tegak lurus, atau dengan kata lain adalah bisa kita informasikan untuk add, untuk relation, untuk vertikal, dan juga horizontal. Contoh adalah seperti ini. Ini contoh untuk satu garis seperti ini aja. Ketika kita milih untuk vertikal seperti ini, yang terjadi adalah sketch kita akan langsung otomatis tegak lurus ke atas. Dan kalau diperhatikan sketch kita masih warna biru ya, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah ketika kita pengen coba ternyata si sketch yang kita punya ini saya nggak mau vertikal, tapi saya mau pengennya adalah horizontal. Mungkin teman-teman ada yang bisa langsung seperti ini, horizontal. Tetapi yang terjadi adalah sketch kita menjadi kayak semacam ada icon error seperti itu, dan ada informasi di sebelah bawah. Di situ ada warning yang menginformasikan bahwa sketch kita adalah overdefined. Jadi sketch yang overdefined itu adalah sketch yang informasi keterangannya itu terlalu banyak seperti itu. Jadi kita harus menghapus salah satu informasinya. Di contoh hari ini adalah yang informasi terlalu banyak itu adalah untuk dari si relationnya sendiri. Jadi contoh ketika relationnya ini ada horizontal dan vertikal, kita pengen coba hapus yang vertikal. Jadi kita tinggal pilih aja seperti ini. Terus kemudian kita tinggal klik delete dari keyboard kita. Sketch kita otomatis nanti akan jadi vertikal. Kehapus semuanya tadi. Intinya seperti itu. Jadi ketika sketch yang sudah vertikal adalah horizontal seperti ini. Tadi vertikalnya dihapus, sekarang bisa jadi horizontal seperti itu. Nah, kemudian kalau ini kan antara relation antara satu sketch aja ya. Kita juga bisa membuat relation yang satunya lagi, atau kita bisa membuat relation itu ada banyak intinya. Jadi ketika kita punya dua garis seperti ini, terus kemudian kita pengen coba untuk menginformasikan relation antara garis yang kedua di sini dengan garis yang bawah. Contoh di sini kita pengen coba untuk kasih dimensi ya untuk garis yang bawah di sini. Contoh dimensinya adalah di angka 100 seperti itu. Nah, kita pengen coba untuk membuat antara garis yang atas dan garis yang bawah ini sama atau equal.
Jadi kita bisa memberikan informasi untuk relation seperti ini. Untuk pembuatan relation lebih dari satu, itu bisa kita memilih dengan memanfaatkan Ctrl atau Shift. Jadi kita tekan dan tahan Ctrl atau Shift seperti ini, terus kemudian kita tinggal pilih dua komponennya. Nah, nanti di sini ada informasi relationnya akan menjadi lebih banyak. Nah, ini keterangan-keterangan relationnya nantinya jadi seperti ini. Tetap ada vertikal horizontal, dan juga nanti ada tambahan adalah collinear, perpendikular, paralel, dan equal. Jadi untuk collinear di sini seolah-olah si garis kita itu akan menjadi kayak semacam satu sumbu. Terus kalau kemudian untuk perpendikular dia akan jadi tegak lurus. Kemudian kalau paralel dia akan sudutnya sama. Dan yang terakhir itu adalah equal. Equal itu adalah sama panjang. Kita tinggal pilih aja di sini untuk equal. Jadi nanti otomatis sketch kita antara dua garis ini akan otomatis sama panjangnya. Jadi ketika garis yang di bawah ini kita coba informasikan untuk ditambahin untuk dimensinya, garis yang satunya pun akan otomatis ikut memanjang juga. Seperti itu. Nah, kemudian satu contoh lagi ketika kita punya semacam kayak lingkaran seperti ini ya. Ketika kita membuat satu buah sketch lingkaran seperti ini, ketika kita mencoba untuk menginformasikan untuk relation, itu ada informasi untuk di sini relation untuk tangent dan juga equal curve length di sini. Kita juga bisa menginformasikan relation antara titik dengan lingkaran di sini untuk menjadi dia konsentrik atau koinsiden. Kalau koinsiden dia akan nempel aja, kalau konsentrik dia akan titiknya di tengah-tengah seperti itu. Nah, tentunya untuk relation itu akan ada banyak sekali informasinya. Jadi bisa dicoba-coba juga. Jadi dan juga ada tambahan lagi ketika titik dengan garis itu relationnya ada bisa jadi midpoint dan juga coincident. Kalau midpoint dia akan jadi di tengah-tengah garisnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi relation kembali lagi kita juga bisa memberikan relation dengan cara ngeblok seperti ini. Nanti dia akan ada informasi juga relation seperti ini. Jadi relation seperti ini mungkin bisa digunakan untuk teman-teman untuk membuat satu buah sketch. Jadi ketika kita mempunyai pengen coba untuk bikin satu buah bentukan, contoh kita pengen coba bikin kotak seperti ini. Ini pastikan relationnya itu semuanya sudah ada. Ini kalau di sini udah vertikal dan juga di sini horizontal. Ini mungkin masih belum bagus, di sini masih miring. Kita bisa bikin dia di vertikal. Oh ya, relation bisa juga muncul di sini ya, teman-teman ya. Atau juga bisa dua seperti ini untuk kita bikin perpendikular seperti itu. Nah, di sini kita bisa informasikan untuk ukurannya. Contoh di sini adalah 300 dan juga di sini adalah di 150. Sebagai informasi juga di situ terlihat bahwa untuk sketch yang kita punya masih berwarna biru, sedangkan di informasinya keterangan dari sketch itu sendiri akan ada 3 state, akan ada 3 keterangan. Jadi ada sketch yang underdefined, ini sketch yang masih berwarna biru, dan juga ada lagi untuk sketch yang overdefined seperti yang tadi sempat diinformasikan di awal, sempat dilihat di awal. Ini sketch yang terlalu banyak informasinya. Dan yang terakhir adalah sketch yang fully defined atau sketch biasanya warnanya hitam. Jadi sebisa mungkin teman-teman sekalian ketika kita ingin mencoba untuk membuat sketch di dalam SolidWorks, itu sebisa mungkin si model kita, sketch kita, itu berwarna hitam atau keterangannya adalah fully defined. Nah, untuk membuat si sketch kita itu fully defined bisa dengan 2 cara. Pertama dengan menggunakan relation, dan yang kedua adalah dengan menggunakan smart dimension atau kita memberikan dimensi lagi. Jadi dimensi terhadap titik origin di sini. Jadi titik di bagian tengah sketch ini adalah titik origin. Contoh di sini kita pengen coba untuk informasinya, kita tambahkan dimensi ke titik originnya adalah 50 dan 50. Tentunya ini bebas, mau seperti apapun itu boleh. Jadi mungkin kalau kita pengennya titik originnya ada di tengah-tengah, ya bisa kita bikin seperti ini. Ada di tengah-tengah, terus kemudian ini ke sini adalah di 150. Terus kemudian ini ke atas, dari bawah sini ke atasnya sini adalah di 75. Boleh aja seperti ini, nggak masalah. Ini adalah cara yang kedua ya, tadi dengan menggunakan sketch. Atau bisa juga kita menggunakan relation. Relationnya antara garis di sini dengan titik di tengah di sini untuk menghasilkan dia midpoint. Nah, tapi kalau pengen coba garisnya itu di tengah-tengah dengan memanfaatkan relation saja, jadi kita harus menggunakan satu buah garis bantu, ini center line.
Jadi kita bikin dulu seperti ini, center line seperti ini. Terus kemudian kita pilih garisnya, terus kemudian kita tinggal pilih titiknya, kemudian kita tinggal pilih di sini midpoint. Sekarang sudah jadi sketch kita fully defined. Titik originnya ada di tengah-tengah dengan memanfaatkan relation, dan juga tadi sebelumnya saya sudah informasikan untuk memanfaatkan smart dimension. Langkah selanjutnya kita tinggal extrude, dan kita sudah punya satu buah benda box dengan memanfaatkan informasi-informasi dari sketch yang baik. Baik, kurang lebih seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk episode pertama dari SolidWorks Tip Trick Aplikasi Indonesia. Jangan lupa tiap minggunya nanti kita akan ada upload 2 video setiap minggunya. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk klik like, share, dan juga subscribe channel Aplikasi Indonesia kalau cukup membantu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Nugroho, terima kasih.